Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Saul si zombie. Kalau kemarin saya bawakan Yudas si zombie, sekarang ada si Saul si zombie. Bapak Ibu, saya mau membahas dulu mengenai secara umum ya, apa konsep utama dari zombie? Yaitu bahwa mereka tidak memiliki roh, jiwa, atau kesadaran seperti manusia normal. Dalam cerita rakyat Haiti yang menjadi asal-usul istilah zombie atau zombie, konsep roh justru sangat sentral. Rohnya diculik atau dicuri. Zombie adalah mayat yang dihidupkan kembali, biasanya oleh seorang dukun, disebut bokor melalui ilmu hitam atau voodoo. Tanpa kehendak bebas, tubuh mayat tersebut bergerak, tetapi roh asli orang itu tidak berada di dalamnya. Atau rohnya sudah dicuri dan dikendalikan oleh bokor. Jadi mereka hanya cangkang kosong atau boneka yang bergerak tanpa memiliki jiwa atau kehendak sendiri. Kesimpulannya, menurut asal-usulnya, zombie tidak memiliki roh atau jiwa pribadi yang mengendalikan mereka. Mereka dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Bapak Ibu, saya kalau membahas mengenai zombie itu ya, apa yang mengenai Yudas kemarin, kalau Bapak tahu itu bahwa setelah Yudas sebelum menyerahkan Yesus, kan ada perjamuan terakhir, gitu ya. Ketika dia makan roti, firman Tuhan berkata bahwa Yudas kerasukan iblis. Nah itu dia makanya dia menjadi zombie. Tubuhnya tidak bergerak tapi digerakkan oleh satu keinginan yang dari luar. Begitu ya Bapak Ibu. Nah hari ini kita mau membahas soal Saul. Nah di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah pertanyaan besarnya mengapa Saul bisa kehilangan roh Tuhan atau mati kerohaniannya. Kita akan membahas ini dalam 3 tahap Bapak Ibu ya. Hari ini kita bahas yang pertama, besok yang kedua, lusa yang ketiga. Supaya kita mengerti mengapa Saul bisa kehilangan roh Tuhan. Yang pertama, mengapa Saul bisa kehilangan roh Tuhan atau dia mati secara kerohaniannya. Seperti zombie tadi ya kan, kehilangan roh, rohnya tidak ada, jiwa tidak ada. Nah kenapa begitu? Karena yang pertama, Saul tidak pernah percaya Tuhan. 1 Samuel 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Banyak orang bilang bahwa ini karena ketidaktaatannya Saul kepada Allah. Tapi kalau kita melihat lagi dari ayat yang ke-11 ya sampai dengan ayat yang ke-12, saya bisa melihat kesimpulan yang jauh daripada itu kalau sebenarnya Saul tidak pernah percaya kalau Tuhan bisa menolongnya. Karena ketidakpercayaannya kepada Allah, maka Saul nekat mempersembahkan korban bakaran yang bukan menjadi haknya. Seringkali kita bertindak seenak hati kita yang menurut kita baik, yang menurut kita harus kita lakukan. Saya teringat dengan pengajian Bapak Gembala mengenai budak Kristus. Jika kita adalah budak, bukankah sudah seharusnya kita tidak mempunyai lagi hak, harga diri, kesombongan, dan bukankah budak harus percaya kepada tuannya? Dan apa yang diperintahkan tuannya harus dilakukan.
Tetapi Saul tidak seperti itu, Bapak Ibu. Saul melakukan semuanya sesuai kehendak hatinya, kemauannya, karena dia takut kalau tidak menjadi raja lagi. Jabatan, kemewahan, dan kesenangan hidup membuat dia lupa siapa yang mengangkat dia menjadi raja Israel. Bapak Ibu, kita seringkali suka bertindak semau kita. Seakan-akan kita berpikir bahwa ini jawaban Tuhan. Seringkali kemewahan, kenikmatan hidup membuat kita takut. Maka saya bilang dari awal, Saul ini nggak pernah percaya Tuhan. Dia takut orang Filistin akan menggempur dia. Sehingga dia tidak lagi menjadi raja akan Israel. Makanya dia berani mengambil hak yang seharusnya bukan miliknya. Tetapi yang lebih parah daripada itu, Saul tidak pernah bertobat, Bapak Ibu. Beda dengan Daud. Daud pun juga sama, dia mengambil hak yang bukan miliknya. Dia mengambil istri orang yang bukan istrinya. Tapi ketika ditegur, dia bertobat, Bapak Ibu. Kita sudah gak percaya Tuhan, kita gak bertobat. Kita menganggap Tuhan seperti baterai cadangan. Kita menganggap Tuhan hanya sebagai pemain cadangan yang bisa membantu kita. Kita hanya melihat Tuhan sebagai sosok yang harus dan bisa membantu kita. Ketika tidak datang, kita ragu kepada dirinya. Kita mencari lagi yang lain. Sama seperti Saul, seperti zombie. Sebuah janji sudah diberikan kepada Saul bahwa dia akan menjadi raja. Seharusnya Bapak Ibu, kita ini bukan keturunan Daud. Kita seharusnya keturunan Saul. Tetapi Saul membuat dirinya tidak diingat orang. Kenapa? Karena akibat dia tidak pernah percaya kepada Allah. Jadi mengapa makanya saya bilang kalau Saul itu adalah zombie. Yang pertama, karena dia tidak pernah percaya Allah. Sebelum saya lanjutkan lagi yang kedua besok, mari kita berdoa supaya kita jangan seperti Saul, menjadi orang-orang yang tidak pernah percaya Allah. Ke gereja sering, berdoa sering, membaca firman sering, tetapi tidak pernah ada satupun rasa percaya yakin akan Allah kepada diri kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak pernah percaya Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya membuat cadangan Engkau. Bapak, ampuni kami. Ubah kami. Kami mau bertobat supaya kami jangan menjadi zombie seperti Saul. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.